Hai teman-teman, di awal video aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian merasa susah tidur? Atau kehilangan lesu dan kurang semangat beraktivitas? Atau justru mendadak punya nafsu makan berlebih? Jika iya, maka kemungkinan kalian mengidap major depressive disorder nih. Lalu apa sih major depressive disorder itu? Sebelum itu, kita harus tahu apa itu depresi. Depresi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang secara afektif, fisiologis, kognitif, dan perilaku, sehingga mengubah pola dan respon yang biasa dilakukan. Lalu, apa itu Major Depressive Disorder atau MDD? MDD merupakan penyakit heterogen, ditandai dengan perasaan depresi, anhedonia, perubahan fungsi kognitif, perubahan tidur, perubahan nafsu makan, rasa bersalah yang terjadi selama 2 minggu, digambarkan dengan hilangnya ketertarikan atau kesenangan akan aktivitas yang biasa dilakukan, dan merupakan penyakit dengan konsekuensi neurobiologis yang melibatkan perubahan struktural, fungsional, dan molekuler di beberapa daerah otak. Teman-teman, perlu diketahui nih ada beberapa gejala dari MDD. Yang pertama itu adanya perasaan depresi. Yang kedua itu berkurangnya minat atau ketertarikan dalam beraktivitas. Yang ketiga adanya penurunan berat badan secara signifikan. Yang keempat adanya gangguan tidur seperti insomnia dan hipersomnia. Yang kelima adanya gangguan psikomotorik seperti agitasi atau retardasi psikomotor. Yang keenam adanya kelelahan yang tidak berarti. Yang ketujuh adanya perasaan bersalah yang berlebihan atau merasa tidak berharga. Kedelapan berkurangnya kemampuan berpikir dan berkonsentrasi. Dan yang terakhir adanya dorongan untuk bunuh diri. Namun hanya karena menunjukkan gejala-gejala tersebut bukan berarti kamu mengidap MDD loh ya. Masih ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi dalam mendiagnosis orang dengan MDD. Syarat diagnosis yang pertama adalah setidaknya ada 5 dari 9 gejala tadi diperlihatkan oleh subjek dalam waktu 2 minggu berturut-turut. Dan setidaknya salah satu gejalanya adalah perasaan depresi atau kehilangan minat. Yang kedua, gejala sudah mengganggu aktivitas sehari-hari seperti bidang sosial, pekerjaan, dan ruang lingkup penting lainnya. Yang ketiga, serangkaian episode gejala tadi tidak dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, pengaruh zat, atau kondisi medis lain. Yang keempat, gejala tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan psikotik lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada episode manik atau hipomanik dalam gejala. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan depresi mayor, meliputi yang pertama, faktor usia. Onset awal lebih umum terjadi pada dewasa muda daripada dewasa yang lebih tua. Depresi mayor ini umumnya berkembang pada masa dewasa muda, dengan usia rata-rata onsetnya adalah pertengahan 20. Faktor kedua yaitu status sosioekonomi. Orang dengan taraf sosioekonomi yang lebih rendah memiliki risiko yang lebih besar dibanding mereka dengan taraf yang lebih baik. Yang terakhir yaitu faktor status pernikahan. Orang yang berpisah atau bercerai memiliki risiko yang lebih tinggi daripada orang yang menikah atau tidak pernah menikah. Berdasarkan epidemiologi, wanita memiliki kecenderungan hampir 2 kali lipat lebih besar daripada pria untuk mengalami depresi mayor. Meski perbedaan hormonal atau perbedaan biologis lainnya yang terkait dengan gender kemungkinan berpengaruh, namun sebuah diskusi panel yang diselenggarakan oleh American Psychological Association (APA) menyatakan bahwa perbedaan gender sebagian besar disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah stres yang dihadapi wanita dalam kehidupan kontemporer. Diskusi panel tersebut menyimpulkan bahwa wanita lebih cenderung daripada pria untuk menghadapi faktor-faktor kehidupan yang penuh tekanan seperti penganiayaan fisik dan seksual, kemiskinan, orang tua tunggal, dan diskriminasi gender. Depresi adalah penyakit yang bisa diobati. Rencana pengobatan dapat mencakup psikoterapi saja, obat antidepresan saja, atau kombinasi antara obat dan psikoterapi. Perawatan episode depresi mayor dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase akut.
Tujuan fase ini adalah untuk menyelesaikan episode depresi mayor yang sedang terjadi. Yang kedua, lanjutan. Fase ini melanjutkan pengobatan yang sama dari fase akut selama 4-8 bulan setelah episode depresi teratasi, dan tujuannya adalah untuk mencegah kekambuhan. Yang ketiga, pemeliharaan. Fase ini tidak diperlukan untuk setiap pasien, tetapi sering digunakan untuk pasien yang telah mengalami 2-3 atau lebih episode depresi mayor. Perawatan dapat dipertahankan tanpa batas waktu untuk mencegah terjadinya dan keparahan episode di masa depan. Psikoterapi biasa juga dikenal sebagai terapi bicara, konseling, atau terapi psikososial. Ditandai dengan pasien yang membicarakan kondisi dan masalah kesehatan mentalnya dengan terapis terlatih. Berbagai jenis psikoterapi digunakan sebagai pengobatan depresi. Ini termasuk terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, terapi perilaku dialektis, terapi penerimaan dan komitmen, dan teknik mindfulness. Bukti menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif sama efektifnya dengan pengobatan untuk menangani episode depresi mayor. Psikoterapi mungkin merupakan pengobatan pertama yang digunakan untuk depresi ringan hingga sedang, terutama ketika penyebab stres psikososial memainkan peran besar. Psikoterapi saja mungkin tidak seefektif untuk bentuk depresi yang lebih parah. Beberapa bentuk utama psikoterapi yang digunakan untuk pengobatan episode depresi mayor bersama dengan apa yang membuatnya unik termasuk di bawah ini. Yang pertama ada psikoterapi kognitif, yaitu fokus pada pola berpikir. Yang kedua ada psikoterapi interpersonal, fokus pada hubungan, kehilangan, dan resolusi konflik. Yang ketiga ada psikoterapi pemecahan masalah, fokus pada situasi dan strategi untuk pemecahan masalah. Dan yang keempat, psikoterapi psikodinamik, fokus pada mekanisme pertahanan dan strategi coping. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati depresi termasuk penghambat reuptake serotonin selektif atau SSRI, penghambat reuptake serotonin non-epinefrin atau SNRI, penghambat reuptake non-epinefrin dopamin atau NDRI, antidepresan trisiklik, monoamin oksidase inhibitor atau MAOIs, dan antidepresan atipikal seperti antidepresan tidak cocok dengan salah satu kategori lainnya. Antidepresan yang berbeda bekerja lebih baik pula untuk individu yang berbeda. Seringkali perlu mencoba beberapa sebelum menemukan satu yang paling cocok untuk pasien tertentu. Beberapa orang mungkin merasa perlu untuk menggabungkan obat, yang bisa berarti 2 antidepresan atau obat antipsikotik selain antidepresan. Jika kerabat dekat seseorang merespon pengobatan tertentu dengan baik, maka pengobatan tersebut kemungkinan besar akan berhasil untuknya. Obat antidepresan efektif dalam fase akut, lanjutan, dan pemeliharaan seperti dijelaskan di atas. Manfaat pengobatan antidepresan seringkali tidak terlihat 1-2 minggu setelah pengobatan, dengan manfaat maksimum dicapai sekitar 4-6 minggu setelah pengobatan. Banyakkan penyedia layanan kesehatan akan memantau pasien lebih dekat selama fase akut pengobatan, dan terus memantau pada interval yang lebih lama dalam fase lanjutan dan pemeliharaan. Kadang-kadang, orang berhenti meminum obat antidepresan karena efek samping yang diberikan, meskipun efek samping sering menjadi kurang parah dari waktu ke waktu. Menghentikan pengobatan secara tiba-tiba atau melewati beberapa dosis dapat menyebabkan gejala seperti putus obat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antidepresan dapat meningkatkan pikiran atau tindakan bunuh diri jangka pendek, terutama pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Namun, antidepresan lebih cenderung mengurangi resiko bunuh diri seseorang dalam jangka panjang. Hai teman-teman, semoga info yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat ya. Tapi ingat ya teman-teman, jika memang merasa mempunyai gangguan MDD ini, segera konsultasikan pada ahlinya ya. Dan ingat selalu bahwa kamu tidak sendiri. Cukup sampai di sini ya video dari kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.